semuanya, selamat bergabung kembali di kelas beban pesawat terbang. Dan kali ini kita masih akan belajar mengenai beban manuver ya. Pada pertemuan minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai materi ini, tetapi kali ini kita akan membahas soal-soal yang saya berikan pada slide minggu lalu ya. Jadi dicek kembali soal-soalnya. Kita mulai dari soal beban manuver pull up ya. Dan ini untuk contoh soal 1, ini soalnya seperti ini, silahkan dicek lagi. Jadi kita mulai saja untuk contoh 1. Suatu pesawat diketahui data beratnya 140.000 Newton, area serapnya 46.000 meter persegi, density-nya 1,223 kg per meter kubik. Kecepatan pada saat kondisi pull up 200 meter per second, radiusnya 610 meter dan sudut pitch-nya 30 derajat. Dimana kosinus 30 derajat itu nanti pakai 0,866 ya. Kemudian gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. MAC-nya min 101.016 Newton meter, jarak A 0,9 meter dan LT-nya 7,6 meter. Jadi ini data-data yang diketahui, harus dipahami dulu supaya nanti tahu data apa saja yang harus kita olah sehingga nanti yang diperlukan itu bisa terpenuhi gitu ya. Dan ini kita pindahkan datanya, saya mengerjakannya pakai Excel di sini. Jadi supaya lebih cepat saja. Ya meskipun di Excel kita harus input datanya harus benar yang pertama, kemudian yang kedua juga harus benar dalam menuliskan atau mengetikkan formulanya ya, sesuai dengan rumusnya itu bagaimana gitu. Jadi tetap saja walaupun pakai Excel kita mengoperasikannya juga harus benar menulis formulanya. Jadi nanti mana yang dikalikan dulu, mana yang dibagi ya. Seperti rumus ini misalkan mencari LT itu bukan MAC ditambah ini ya. Ya sebenarnya sama ya, nanti MAC itu ditambah dengan nilai MG kalikan A kalikan NZ. Nah bukan nanti MAC plus MG baru nanti dikalikan dengan A dikalikan NZ, tapi kan seperti itu. Jadi tetap ada tahapannya untuk menghitung ya, menghitung rumus ini. Jadi ini bisa diartikan MAC itu dijumlah dengan perkalian dari MG kalikan A kalikan NZ gitu ya. Dan bukan nanti MAC ditambah MG kemudian dikalikan dengan A kalikan NZ. Nah, jadi nanti keliru kalau seperti itu. Jadi tetap harus nanti walaupun di Excel itu juga harus tahu untuk mengetikkan formulanya bagaimana gitu ya. Oke, jadi itu intinya. Tapi nanti saya harapkan ada dua-duanya, bisa menghitung pakai Excel maupun pakai manual ya, menggunakan kalkulator. Jadi nanti dicocokkan. Sudah mengerjakan ya kemarin ya, sudah dicoba. Sekarang kita cocokkan hasilnya gitu ya. Jadi ini bentuk dari verifikasinya ketika Anda menggunakan pengerjaan secara manual ya. Dan ini kita coba verifikasi dengan menggunakan software Excel-nya gitu. Jadi ini pengerjaannya sesuai dengan formula yang dibutuhkan gitu. Ini penyajiannya masih kurang bagus, tapi yang saya tekankan di sini nanti mengenai isinya saja ya. Nanti bisa Anda olah sendiri, bisa diperbaiki, dipercantik, diperapi sendiri ya. Itu. Dan sekarang kita mulai saja dari data yang sudah diberikan ini. Di sini data beratnya 140 ya, W ini 140.000 Newton. Ini kita lihat untuk satuannya itu sudah dalam satuan SI semuanya ya, jadi sudah konsisten, jadi tidak perlu lagi nanti di konversi. Jadi cukup ya seperti ini saja dengan data W nya 140.000 Newton. Dan nanti ini yang ditanyakan adalah beban lift di sayap, ekor, dan load faktornya. Nah ini tahapannya sebenarnya menghitung load faktor dulu.
rumus-rumus yang diperlukan di sini untuk menghitung load factor pakai rumus ini ya. Perlu data V, perlu data R, perlu data G, dan cosinus gamma ini. Untuk V-nya saya kira sudah ada, R juga sudah ada ya. 610 ya ini. Kemudian cosinusnya juga sudah ada, saya kira sudah lengkap datanya. Kemudian nanti untuk menghitung lift ya, lift detail itu rumusnya pakai ini. Rumus detail itu rumusnya ini, data MAC nya sudah ada ya, MAC nya sudah diketahui, LT, kemudian data A ya, MG, NZ. Nah kalau sudah ngitung ini kan nanti diketahui. Jadi saya kira sudah tersedia semuanya di sini. Kemudian nanti untuk menghitung lift di sayap kita pakai formula ini, LB plus LT sama dengan NB gitu ya. Sehingga nanti untuk menghitung LB nya ya berarti NB ini dikurangi dengan LT gitu. Nah dengan menginputkan angka-angkanya ini saya sertakan ya datanya itu, M nya mana, G nya mana, W nya. Kalau untuk menghitung massa, karena di sini yang dibutuhkan data massa bukan data berat ya, biasanya kelirunya di sini massa, jadi yang dibutuhkan data massa. Kalau di sini beratnya 140.000 Newton ya, maka ini untuk massanya itu harus kita bagi dengan 9,81 ya, sehingga didapat 142 ini. Karena W sama dengan M kalikan G ya, sehingga M itu sama dengan W per G itu ya, itu. Nah itu, dan saya kira karena datanya sudah tersedia semuanya gitu, kita tinggal menginputkan atau substitusikan ya, substitusi ke rumus ini. Jadi rumus pertama kita cari load faktornya dulu ya. Load faktor rumusnya sudah tersedia, V nya 200 meter per second, dan kemudian nanti R nya di sini 610, G nya 9,81, dan cosinus dari gamma, dimana gammanya adalah dot pitch nya 30 ya, 0,866. Nah ini nanti dihasilkan untuk nilai NZ nya adalah ini 7,550. Jadi itu silahkan dicek pekerjaan masing-masing kemarin yang sudah mengerjakan ya. Terus untuk nilai MAC nya sudah ada ya, MAC nya sudah diketahui ini. Jadi kalau mencari rumus MAC itu sebenarnya pakai rumus ini, MAC sama dengan CMAC setengah rho V kuadrat SC ya. Jadi ini untuk MAC nya adalah sudah diketahui ini ya, sudah diketahui nilainya, sehingga tinggal diinputkan saja nanti. Nah kita lanjut, setelah diketahui load factor, kita bisa menghitung nilai LT nya dengan data diketahui adalah MAC tadi ini ya, dan yang lainnya juga mengikuti saja, dihasilkan untuk nilai LT nya ini. Nah dicek juga pekerjaan Anda apakah sudah betul 100.039 gitu ya. Kemudian yang LW nya ini ya, LW nya itu 957,14 ya, sekian. Jadi itu jika dengan rumus yang sudah disediakan, kemudian juga datanya semuanya sudah ada, atau nanti tinggal diolah, tidak masalah. Jadi silahkan dicocokkan ke pekerjaan Anda secara manual, atau mungkin kemarin yang sudah mengerjakan pakai Excel juga bisa dicocokkan hasilnya. Mungkin nanti ada yang perlu diperbaiki, diralat baik dari saya atau Anda. Kemudian contoh soal 2, ini sebenarnya soalnya sama, masih kondisi steady pull up ya, hanya saja berbeda data. Di sini beratnya 20.000, area sap 10 meter persegi, dan speednya 1,223, kecepatan 250, radiusnya 650, dan sudut pitchnya 30 derajat itu ya. Yang ini yang membedakan, kalau tadi data MAC nya itu sudah diketahui ya, yang di contoh soal 1 tuh MAC sudah diketahui. Nah di sini MAC nya belum diketahui,
Nah, untuk menghitung MAC kan diperlukan data CMAC yang belum ada ya, CMAC dan data code-nya ini. CMAC-nya diketahui, cat-nya juga diketahui, sehingga nanti Anda bisa menghitung nilai MAC-nya ini. Itu. Nah, itu perbedaannya saja. Jadi nanti data MAC ini akan digunakan untuk menghitung rumus LT-nya itu. Nah, rumus LT seperti contoh pada contoh soal 1 ini ya. Nah, ini data MAC ini kan. Nah, kalau di sini MAC-nya sudah langsung diketahui datanya. Kalau pada contoh soal 2 ini belum diketahui MAC-nya, tetapi diketahui data CMAC dan nilai code-nya. Nah, tidak masalah ya, tinggal diolah nanti dapatkan nilai MAC-nya ini. Gitu. Seperti tadi juga, dengan data yang ada ini kita bisa menghitung nilai dari NZ-nya dengan rumus yang sama. Nah, ini semuanya data sudah diketahui, tinggal Anda hitung ya. Hasilnya di sini adalah 10,668. Silahkan dicek hasil perhitungan Anda. Kemudian untuk MAC-nya dari rumus ini, ya, ini adalah 15.287 gitu ya. Kemudian untuk LT-nya dengan MAC sekian itu hasilnya adalah 22.000 ya, 22.007 ini ya. Kemudian untuk LW-nya 191.345. Nah, dicek juga ya semuanya. Semoga ada yang betul dan harapan saya banyak yang benar ya yang di sini ya, karena ini tinggal substitusi dari data yang diketahui ke rumus yang tersedia. Nah, kalau dengan cara manual mungkin sedikit ini ya untuk keakuratannya, karena memang nanti banyak untuk pengambilan angkanya, mungkin komanya itu yang mempengaruhi ya, jadi berbeda. Nah, kalau untuk di Excel sendiri sebenarnya kemudahannya adalah lebih cepat untuk menghitung gitu, dan tetap dibutuhkan nanti di sini sekali lagi masalah dalam mengetikkan formulanya ya, sehingga nanti dengan formula yang benar maka software juga akan melaksanakan perintahnya dengan benar juga, sehingga hasilnya juga sesuai yang diharapkan gitu ya. Nah, itu bedanya untuk yang pull up ya. Soal 1, soal 2 itu bedanya pada MAC tadi. Pada soal 1 MAC-nya sudah diketahui, pada contoh 2 belum diketahui, sehingga Anda harus olah dulu untuk mencari nilai MAC itu. Kemudian untuk yang contoh selanjutnya adalah kondisi turning ya. Jadi soalnya ini sebuah pesawat dengan karakteristik W-nya diketahui ya, S-nya diketahui, C-nya diketahui, CMAC-nya juga, A, LT, RO, kemudian kecepatannya. Hitung LT pada pesawat ya apabila melakukan turning manuver dengan radius beloknya 610. Ya, jadi memang yang menjadi pembeda pada kondisi manuver itu adalah NZ-nya ya. Jadi terbang itu sebenarnya semuanya perbedaannya di sini adalah pada NZ-nya. Rumusnya sama, mau yang horizontal steady flight, kemudian pull up sama yang turning ini kan rumusnya sebenarnya untuk mencari LT itu rumusnya sama ya. Hanya NZ-nya yang membedakan. Jadi NZ-nya itu kalau yang steady horizontal flight itu 1 ya. Itu jadi tidak perlu ditulis lagi. Kalau untuk pull up NZ-nya rumusnya tadi sudah saya sampaikan seperti di depan ya. NZ-nya seperti ini. Ya, kalau untuk yang turning itu bisa ini dan bisa ini, tergantung nanti data yang diketahui apa. Jadi lihat kembali ya untuk rumusnya. Rumusnya itu seperti apa. Dan Anda lihat ya, ini rumusnya ini dan ini dipakai yang mana. Nah, ini karena dilihat di sini untuk yang tersedia sesuai data itu yang ini ya. Untuk kosinus sudutnya tidak diketahui, hanya radius beloknya, maka pakai yang ini. Jadi nanti mau pakai yang mana itu tergantung kepada data yang disediakan gitu ya. Seperti itu, dihitung kembali ya hasilnya nanti
ini di sini perbedaannya di NZ. Nah, hasilnya untuk NZ-nya 3,891, MAC-nya juga ini kita dapat di sini karena diketahui ya. Jadi MAC-nya ini ya 0,03 gitu ya. Jadi nanti menghitung dulu. Nah, MAC-nya dihitung dulu di sini ya, karena memang yang diketahui datanya baru si MAC, harus juga cari MAC-nya dulu sama seperti tadi. LT-nya menjadi ini, dengan MAC-nya ini LT-nya menjadi ini. Dicek ya pekerjaannya. Menjadi 50.961, sedangkan LW-nya 493.732. Nah itu untuk soal-soalnya saya kira nanti bisa diikuti ya. Jadi perbedaannya sekali lagi pada nilai NZ-nya ini. Kalau rumusnya itu sama pakai ini loh yang membedakan NZ-nya. NZ-nya itu berbeda-beda ya. Kalau untuk yang turning yang ini atau ini itu ya. Kalau untuk yang pull up yang ini. Kalau horizontal steady horizontal flight ya nanti NZ-nya pakai 1 gitu. Itu ya, saya kira tidak ada kesulitan yang berarti. Jadi nanti bisa dicek kembali pekerjaannya. Jika sudah benar ya ini ya cukup bisa menjadi semangat untuk belajar lebih giat lagi. Dan bagi yang belum ya nanti juga tetap harus dicoba mana kesalahannya ya, di mana ya. Jadi harus dicoba lagi, dicek, dan mungkin nanti ini pekerjaan saya ini yang belum tepat ya, bisa nanti dikoreksi. Tapi intinya itu ya, intinya bahwa perbedaannya di sini adalah pada nilai load factor yang digunakan gitu ya. Saya kira itu untuk pembahasan soalnya hari ini. Semoga jelas semuanya ya. Terima kasih.